Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Ibu akan membahas tentang gerak melingkar beraturan. Ya, dimana gerak melingkar beraturan itu dia sebenarnya sama saja dengan gerak lurus beraturan. Cuma yang membedakan hanyalah lintasan. Kalau dia digerak lurus berubah beraturan, lintasannya itu berbentuk garis lurus. Tapi kalau gerak melingkar beraturan, maka lintasannya berbentuk ya seperti lingkaran, seperti bola. Gerak melingkar beraturan. Sama sebenarnya rumus-rumus yang ada di GLB dan GMB. Tetapi yang membedakan juga hanyalah di lambangnya saja. Ya, biasanya kita memakai S, sekarang di gerak melingkar kita memakai theta. Biasanya pakai V untuk kecepatan, di gerak melingkar kita pakainya omega. Terus di gerak lurus pakainya A itu percepatan, di gerak melingkar pakainya alfa, percepatan sudut. Nah, ada sebuah lintasan berbentuk lingkaran. Di sini ada R, jari-jarinya, ada R-nya, ada posisi sudutnya. Nah, nanti ini lintasannya kan dia berputar terus ya, A ke B, nanti B ke C, C ke D, dan seterusnya. Nah, dia nanti akan berotasi. Didapatkanlah jarak sama dengan posisi sudut dikalikan R. Di mana S adalah jarak, theta adalah posisi sudut, satuannya radian, dan R adalah jari-jari, satuannya meter. Untuk gerak melingkar, satu putaran penuh itu nilainya 360 derajat atau 2 pi radian. Tapi kalau di gerak lurus, nah satu lintasan lurus itu dia nilainya 180 derajat. Nah, contoh, ini satu putaran itu 360 atau 2 pi rad. Nah, contohnya nih misalkan diketahui ada 120 derajat, disuruh ngubah keputaran. Nah, bagaimana? Caranya, lihat, satu putaran itu berapa derajat? 360 derajat. Nah, lihat di soal, dimintanya berapa derajat? 120 derajat. Kalau 360 derajat itu satu putaran, nah 120 derajat berapa putaran? Kita misalkan X, ya. Kalau misalkan di sininya 60, berarti di sininya 60, 300 per 60, tergantung sesuai soal, ya. Nah, ini bisa kita perkecil nih, 360 sama 120 kita bagi 120. Ya, jadi satu putaran itu sama dengan 360 bagi 120, hasilnya 3 per X per 1. Habis ini diapain? Kalikan silang. Maka 3X sama dengan 1 putaran. Jadi X nilainya berapa? X adalah substitusi 1 per 3 putaran. Oh, 120 derajat itu setara dengan 1 per 3 putaran. Lagi, contoh. Ada 120 derajat. Berapa radian? Nah, ini gimana? Sekarang penyelesaiannya. Tadi, kan kita seputar gerak melingkar ya. Berarti 120 derajat di soal. Kalau 60 ya berarti 60 per. Nah, satu lingkaran penuh itu berapa? 360 derajat. Kalau di sini di soalnya misalkan 30 ya berarti 30 per 360 gitu. Di soal per satu putaran penuh berapa? 120 derajat berapa radian? Kita misalkan X radian per 360 derajat berapa? Satu putaran, Bu? Bukan. Karena dia di sininya dia minta radian, maka kita pakai yang 2 pi radian. Nah, satu putaran itu setara dengan 360 derajat atau 2 pi radian. Kenapa nggak pakai putaran, Bu? Karena dia mintanya 120 derajat diubah ke radian, bukan ke putaran. Ini boleh
perkecil lagi, dibagi 120, ini 120. Jadi 1/3 sama dengan X radian per 2 pi radian. Kalikan silang lagi ya. 3 dikalikan X radian sama dengan 2 pi radian. X berarti sama dengan 2 pi per 3 radian. 120 derajat berarti setara dengan 2/3 pi radian. Udah. Selanjutnya ada lagi kita ngebahas tentang, nah setelah kita mengubah dari putaran dari derajat ke radian, dari derajat ke putaran, kita bahas di gerak melingkar itu nanti ada yang namanya periode. Ada yang namanya periode. Periode itu adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali putaran. Di SMP kalian pernah belajar tentang periode dan frekuensi, di mana periode itu lambangnya T besar. Rumusnya T sama dengan T per N atau T sama dengan 1/F. Di mana T periode ini atau T besar adalah waktu yang diperlukan satu kali putaran, satuannya sekon, T kecil adalah waktu, satuannya juga sekon, dan N adalah banyaknya putaran, F adalah frekuensi. Kalian bisa lihat sendiri di LKS-nya ada. Terus ada lagi yang namanya, ada periode, ada frekuensi. Dilambangkan dengan F. Frekuensi itu adalah banyaknya putaran yang dilakukan tiap satuan waktu. Nah, tiap satuan waktunya ini harus sekon, nggak boleh menit. Ya, F sama dengan N per T, atau F sama dengan 1/T. Tadi F adalah frekuensi, satuannya Hertz, N adalah banyaknya putaran, T kecil adalah waktu, dan T besar adalah periode, satuannya sekon. Kalian bisa lihat di LKS-nya. Ada lagi, ada kecepatan sudut dan kecepatan linear. Ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut apa ya? Kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan sudut kita lambangkan apa? Kecepatan sudut itu kita lambangkan dengan W, tapi bacanya bukan W, tapi bacanya omega. Jadi omega sama dengan 2πf atau omega sama dengan 2pi per T. Omega ini satuannya radian per sekon. Ya, F-nya adalah frekuensi, T-nya adalah periode. Omega satuannya radian per sekon. Terus lagi ada kecepatan linear. Kecepatan linear itu V atau kecepatan lurus. Nah, kecepatan linear ini selalu bersinggungan dengan gerak melingkar. Nah, tahu sendiri kan kalau gerak melingkar kan berputar. Nah, kecepatan linear itu selalu bersinggungan dengan arah gerak melingkar. Rumusnya ada V sama dengan warawiri atau V sama dengan omega dikalikan R. Nah, omeganya ini kita bisa turunin dari mana? Dari rumus kecepatan sudut. Omega di sini ada 2. Bisa 2πf sama 2pi per T. Maka V sama dengan 2pi kali F dikalikan R. Bisa juga 2pi per T dikalikan R. Nah, berarti bisa pakai rumusnya bisa 3 ini. Nah, terus pakai yang mana, Bu? Tergantung nanti di soal. Apa saja yang diketahui, ya. Dia mintanya apa? Lalu lanjut, dia ada yang namanya percepatan sentripetal.
Percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Ya namanya pusat lingkaran selalu ada di tengah kan? Ya, maka mau dari atas, bawah, kanan, kiri, dia selalu menuju ke pusat atau yang ada di tengah-tengah. Rumusnya apa rumusnya? Percepatan itu lambangnya A. Karena dia sentripetal, maka AS sama dengan V kuadrat per R. Ya, AS adalah A-nya percepatan, S-nya kita lambangkan dari sentripetal. V kuadrat per R. Nah, AS sama dengan V-nya ini kita bisa jabarkan pakai rumus warawiri. Omega kali R pangkat 2 per R. Omega dikuadratin omega kuadrat, R dikuadratin R kuadrat per R. Pangkat kita coret sama ini, jadi sisa omega kuadrat dikalikan R. Oh, berarti nanti sentripetal itu rumusnya bisa AS sama dengan V kuadrat per R, bisa AS sama dengan omega kuadrat dikalikan R. Gitu. Selanjutnya ada lagi gaya sentripetal. Sama, gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Gaya itu kita lambangkan dengan F. Nah, S, sentripetal kita lambangkan dengan S. Fs sama dengan mass, ya. M dikalikan AS. Massa dikalikan percepatan sentripetal. Massanya kita turunin, AS-nya kita turunin pakai rumus V kuadrat per R, bisa juga pakai M omega kuadrat dikalikan R. Nah, itu rumusnya ya. Jadi semuanya kalian harus hafal. Nah, nanti kalian juga harus bisa baca soal. Rumusnya apa gitu. Kalian bisa baca soal apa aja yang diketahui, apa saja yang ditanyakan, baru kalian rumus mana nih yang cocok, baru kalian gunakan ya. Ada lagi nanti ini gerak melingkar beraturan. Ada lagi kita akan membahas tentang gerak melingkar beraturan. Jadi kita bahas tentang kinematika. Kinematika ada GLBB, nanti di sini ada GMBB. Awal ayo. Kalian masih ingat gak rumusnya GLBB? GLBB sama GLB itu berbeda. Kalau GLB adalah gerak lurus beraturan, ya. Gerak lurus beraturan kayak kelajuan, kecepatan, percepatan. Nah, itu GLB. Kalau GLBB ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Rumusnya yang pertama ada VT sama dengan V0 ditambah AT. Ada seperti itu rumusnya? Ada. Tadi Ibu bilang GLB dan GMB itu bersama saja, rumusnya hanyalah yang berbeda di lambang. VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, ditambah A adalah percepatan dan T adalah waktu. Di GMB sama rumusnya. V karena kecepatan, di GMB pakainya kecepatan sudut. Omega T sama dengan omega 0 ditambah percepatan kita ganti alfa dikalikan T. Ya, ada lagi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Di GMB omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 kali alfa kalikan theta. Ada lagi. Di sini S sama dengan V0 kuadrat ditambah setengah AT kuadrat. Di sini juga sama. Kita ganti theta. Omega 0 kuadrat ditambah setengah alfa kali T kuadrat. Ya, di mana omega T adalah kecepatan sudut akhir, omega 0 adalah kecepatan sudut awal, satuannya radian per sekon, ini juga sama radian per sekon,
Alfa adalah percepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat. Theta adalah posisi sudut, satuannya radian, dan T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Nah, ini seputar gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Jangan lupa kalian hafalin rumusnya, jangan lupa juga selalu banyak latihan-latihan soal biar kalian tahu dan terbiasa rumus mana yang akan digunakan, ya kan? Terus apa aja yang diketahui, apa aja yang ditanya, dan kalian akan bisa mencocokkan mana rumus yang akan digunakan. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.